Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Ramadhani dari Tadus IPA akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Implementasi Pembuatan RAPBS sebagai Pilar Manajemen Keuangan Sekolah. Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Manajemen dengan saya Farid Ramadhani. Baik, langsung saja kita ke pembahasan abstraknya. Ya, bisa dilihat di sini, di zaman modern sekarang ini belum banyak masyarakat yang mengerti bagaimana sekolah mengatur atau mengelola keuangan mereka, baik uang yang berasal dari intern maupun ekstern. Padahal hal ini penting bagi sekolah untuk meningkatkan kepercayaan wali murid dan pemerintah untuk bisa menyelenggarakan pendidikan dengan lancar. Nah, bukan tidak mungkin sekolah akan kehilangan kepercayaan publik jika sekolah tersebut tidak memiliki manajemen keuangan yang baik. Dan semakin terpuruknya keadaan akibat terhambatnya pendidikan sekarang karena pandemi, hal ini juga menyebabkan keterbukaan pihak sekolah dalam mengelola atau mengatur keuangan yang telah didapat oleh berbagai sumber. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bagaimana penyusunan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah berdasarkan prinsip dan aturan yang benar. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pendekatan kualitatif. Adapun data yang didapat nantinya akan berasal dari beberapa sumber yang telah ada sebelumnya, serta wawancara langsung kepada narasumber-narasumber. Setelah dilakukan wawancara dan mencari fakta-fakta yang telah ada sebelumnya, ternyata pelaksanaan RAPBS ini belum berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku. Nah, terdapat beberapa aspek yang belum tercapai seperti belum ada tim penyusun khusus dan tidak adanya catatan terdahulu. Namun masih ada aspek yang sudah terpenuhi seperti pembagian tugas dan wewenang, program pilihan yang dijadikan prioritas dan perencanaan acara. Baik, langsung ini versi Inggrisnya. Baik, ini pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu komponen penting yang digunakan oleh suatu bangsa untuk menjadikannya sebagai seorang manusia yang berkualitas serta berpendidik. Di dalam sebuah pendidikan tentu tak lepas dari peran keuangan. Kedua komponen ini akan selalu saling terkait meskipun tanpa orang sadari sekalipun. Pada kenyataannya, pendidik tidak akan bisa berjalan jika tanpa adanya keuangan yang memadai. Dengan keuangan ini juga dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri manusia. Oleh karenanya, manajemen keuangan ini sangatlah penting diterapkan di sekolah dan paling tidak kehadiran manajemen keuangan ini akan menimbulkan beberapa persoalan pokok yang harapannya akan bisa diselesaikan, seperti bagaimana sumber keuangan itu diperoleh atau didapat, kemungkinan bagaimana dana tersebut akan digunakan dan dipertanggungjawabkan, dan bagaimana keuangan tersebut akan dialokasikan. Kemudian langsung saja ke pembahasan yang berikutnya ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat dengan maksud agar para pembaca dapat mengetahui bagaimana RAPBS ini disusun berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan teknik pendekatan kualitatif. Data yang didapat nantinya akan bersumber dari sumber yang telah ada sebelumnya serta wawancara langsung dengan narasumber. Baik, masuk ke kajian teori. Pengertian RAPBS ini adalah, atau kepanjangannya disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, merupakan suatu rancangan berupa kebutuhan dana atau keuangan yang nantinya akan digunakan dalam suatu kegiatan yang terdapat dalam lingkup sekolah. Nah, menurut GASB atau Governmental Accounting Standard Board, RAPBS didefinisikan sebagai sebuah rencana operasi keuangan yang meliputi estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pendidikan dalam periode waktu tertentu. Kemudian Yuwono berpendapat bahwa RAPBS merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses perencanaan dan pengendalian. Masuk ke kesimpulannya, yaitu RAPBS merupakan
keseluruhan estimasi biaya yang terdiri dari pendapatan dan belanja sekolah yang disusun secara rutin setiap tahunnya oleh suatu sekolah sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Nah, perlu diketahui juga asas-asas dalam penyusunan dan penetapan RAPBS ini adalah sebagai berikut. Untuk menghindari tindakan penyelewengan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang dibuat yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif di dalam menyusun anggaran pendidikan. Kaidah atau asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran ini melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Kemudian, asas pengeluaran yang berdasar mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran keuangan harus didasarkan dengan mata anggaran yang dibuat sebelumnya. Ketiga, yaitu asas tidak langsung, yakni suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran keuangan. Baik, langsung ke definisi manajemen keuangan. Kita masuk ke kesimpulannya ya. Dari kedua definisi di atas yang sudah dituliskan di sini, seakan kedua definisi memang berdiri sendiri. Tidak ada definisi yang baku yang disetujui secara universal oleh para ahli tentang manajemen, di mana Follett menyebutnya sebagai sebuah seni, sedangkan Gulick menyebutnya sebagai suatu ilmu. Dengan demikian, definisi manajemen bisa saja dianggap sebagai bidang yang cukup luas atau sempit, tergantung pada definisi mana yang akan digunakan. Baik, langsung ke konsep manajemen keuangan sekolah. Nah, terlepas dari pengertian di atas, konsep manajemen keuangan sekolah ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin atau kepala sekolah untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Nah, fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah perencanaan anggaran, pencatatan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban uang atau dana pendidikan. Dari segi manfaat, manajemen keuangan diartikan sebagai kegiatan mengelola keuangan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Nah, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan sekolah sebagai serangkaian kegiatan yang di dalamnya mengatur tentang proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Nah, kegiatan utama yang terdapat di manajemen keuangan pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yakni penyusunan anggaran atau budgeting, pembukuan atau accounting, pemeriksaan atau auditing, dan jika ketiganya mampu dikerjakan dengan baik, maka manajemen keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang telah disiapkan. Baik, masuk ke ruang lingkup manajemen sekolah. Dalam manajemen keuangan sekolah, terdapat 3 fokus utama dalam kajian manajemen keuangan sekolah. Fokus tersebut yakni penyusunan perencanaan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Nah, penyusunan atau perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas yang akan dicapai terlebih dahulu, dapat disebut juga sebagai rencana operasional yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam sekolah yang memiliki kurun waktu tertentu. Nah, di dalam penyusunan rencana ini, sekolah harus memperhatikan beberapa hal tersebut. Hal berikut seperti anggaran pendidikan yang harus didapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif dan disesuaikan dengan peraturan dan prosedur yang dibutuhkan di pendidikan masa kini. Selain itu, dalam penyusunan rencana keuangan juga harus memperhatikan rencana dan menghitung keluaran pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap selanjutnya. Kemudian pembukuan, yang di dalam kegiatan manajemen keuangan sekolah ini terdiri dari 2 hal, yakni manajemen yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan dan menerima keuangan atau mengeluarkan uang, atau bisa disebut dengan istilah manajemen ketatarusahaan. Yang kedua adalah tindak lanjut dari urusan yang pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan. Bagian ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, melainkan hanya melaksanakannya dikenal sebagai manajemen bendaharawan. Serta sebagai manajer pendidikan yang baik,
Hendaknya manajer tersebut benar-benar memahami dan dapat menjelaskan tujuan, fungsi. Kemudian masuk ke tujuan manajemen keuangan sekolah. Nah, manajemen keuangan sekolah ini tidak serta-merta adanya tanpa ada tujuan. Tujuan diadakannya manajemen sekolah. Manajemen keuangan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lingkup sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan berdasar pada ketentuan yang sudah digunakan, mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, dan kebijakan-kebijakan lain yang telah disetujui. Kemudian terdapat pendapat lain terkait tujuan manajemen keuangan sekolah ini. Nah, menurut dosen administrasi pendidikan FIP UPI Bandung menyatakan bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu menjamin agar dana yang tersedia dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh lembaga pendidikan dan menggunakan sisa dana untuk diinvestasikan kembali, memelihara aset sekolah, dan menjaga agar peraturan-peraturan yang dibuat serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang dapat diketahui dan dilaksanakan. Nah, langsung prinsip manajemen keuangan sekolah. Pakar manajemen keuangan Hadari Nawawi menjelaskan bahwa di dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan seperti sekolah harus ditekankan dengan beberapa prinsip yang harus terdapat dan tercermin dalam sikap dan perilaku para pelaku manajemen dalam melaksanakan tugas tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah hemat, sederhana, serta dapat menggunakan keuangan sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian prinsip yang lain yaitu rencana atau program yang terarah dan terkendali, serta wajib menggunakan barang dalam negeri. Pengertian keuangan yaitu dijadikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Arif, keuangan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Kemudian menurut Faisal dan kawan-kawan, istilah keuangan atau pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, atau saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku sohibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan atau pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dilandasi atas dasar kepercayaan antar sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan. Baik, masuk ke metode. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan teknik pendekatan kualitatif sudah saya jelaskan di atasnya. Langsung ke hasilnya. Hasilnya di sini setelah dilakukan wawancara singkat dan melakukan pengumpulan data melalui penelitian sebelumnya, didapati bahwa RAPBS memiliki beberapa prinsip yang harus ada dalam penyusunannya. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 3, yaitu pembagian wewenang atau kekuasaan, penentuan stakeholder, serta penentuan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa guru yang ada, didapati bahwa dari segi prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab, rata-rata dari mereka menyetujui dan menjelaskan bahwa di tempat mereka mengajar sudah mengimplementasikan prinsip tersebut. Contohnya ketika terjadi pembagian wewenang dan tanggung jawab sendiri dari kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah di bidang kebiswaan, sarana prasarana atau kurikulum, wewenang yang diberikan kepada masing-masing wakaset itu adalah melakukan tugas koordinasi terkait meminta kepada Dewan Guru untuk membuat suatu usulan terhadap kebutuhan atau program yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Namun, pembagian wewenang tersebut masih sebatas peraturan secara lisan dan belum tertulis dalam sebuah dokumen yang nantinya akan digunakan ke dalam peraturan sekolah. Kemudian, menurut narasumber, mereka menjelaskan bahwa dalam pembentukan RAPBS di sekolah masih belum dibentuk tim penyusun secara tertulis serta dokumen-dokumen seperti catatan notulen setiap pertemuan dan masih dibuat dengan tulisan tangan. Hal ini membuktikan bahwa dari sekolah tempat narasumber mengajar masih belum menunjukkan indikasi kesiapan dan kerapian dalam administrasinya. Kerapian dalam pembuatan catatan notulen ini dapat diwujudkan dengan penggunaan perangkat elektronik seperti misalnya komputer atau alat yang menyerupainya. Baik, selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin yang bertempat di MI Lukman Al-Hakim menyebutkan bahwa di dalam penyusunan RAPBS itu
terdapat beberapa tahapan penyusunan. Tahapan tersebut antara lain yaitu tahap 1, tahap 2, tahap perencanaan RAPP Yayasan, dan melibatkan seluruh warga sekolah MI Lukman Al-Hakim. Adapun kegiatan yang dilakukan yang tercantum dalam penyusunan RAPPS meliputi evaluasi program, identifikasi segala jenis kebutuhan dana, dan berbagai sumber dana yang ada, pembentukan koordinator dan kelompok, serta ditetapkannya RAPPS. Adapun prinsip penyusunan RAPPS di sekolah ini yaitu perencanaan disusun yang mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan selama 2 semester pembelajaran, rencana kegiatan yang dapat dilanjutkan dan terjangkau, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses penyusunannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan Dirjen Pendidikan Islam memberikan suatu uraian prinsip-prinsip penyusunan rencana yang B yaitu bersifat terpadu, mencakup keseluruhan perencanaan program yang akan direalisasikan di sekolah, bersifat multi tahun, bersifat multi sumber, serta berbasis kinerja. Dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPP di MI Lukman Al-Hakim termasuk kategori penyusunan yang partisipatif. Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan RAPP oleh sekolah tersebut adalah pendekatan keseimbangan antara pengeluaran dan hubungan pendapatan. Oke, lanjut ke penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati yang bertempat di MI Muqtadil Islam menjelaskan bahwa di dalam penyusunan RAPP atau RAPP di sekolah tersebut melibatkan kepala madrasah, bendahara madrasah, dewan guru, komite madrasah, dan yayasan yang menaungi serta dibantu oleh petugas operator madrasah yang bertugas sebagai penginput data persatuan dalam bentuk format yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri serta format madrasah sendiri. Nah, dalam kegiatan operasional, madrasah tersebut memaksimalkan dana yang bersumber dari pemerintah untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan operasional madrasah sebesar 103.200.000, meliputi kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan kurikulum, kegiatan perlombaan sekolah, penerimaan peserta didik baru, kebanyakan buku pelajaran atau buku pembelajaran, peningkatan kualitas pendidik, dan lain sebagainya. Nah, adapun dalam pembiayaan atau keuangan operasional madrasah, MI Muqtadil Islam biasa menggunakan dana BOS untuk dikelola untuk dikelola di operasional, dan dana yang berasal dari pihak lain dimasukkan ke dalam dana investasi yang akan direalisasikan untuk pembentukan atau pembangunan gedung yang baru. Peneliti juga menyimpulkan bahwa MI Muqtadil Islam dinyatakan terbuka dan transparan dalam proses manajemen keuangannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi serta akuntabilitas publik. Karena data yang diperoleh oleh peneliti ini cukup jelas dalam pendapatan uang dan pengeluaran uang, serta mampu mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan transparan. Baik, masuk ke analisis dan pembahasan. Dari ketiga data di atas dapat menjelaskan bahwa dalam setiap instansi sekolah di tempat narasumber bekerja atau sebagai tempat meneliti untuk penelitian terdahulu terdapat kesamaan di antara ketiganya, yaitu sama-sama memiliki prinsip dalam penyusunan RAPPS. Nah, prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan ini hendaknya harus selalu diterapkan karena RAPPS ini harus ditangani dengan serius. Dengan kata lain, manajemen keuangannya harus baik, sistematis, dan penuh tanggung jawab. Sehingga kemungkinan hal yang buruk dalam manajemen keuangan ini dapat ditangani karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan keuntungan yang lebih baik pada lembaga pendidikan. Nah, perlu diketahui juga bahwa RAPPS ini juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Fungsi RAPPS ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu RAPPS sebagai alat penafsir. Nah, maksudnya RAPPS ini dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya pengeluaran dan pendapatan sehingga sekolah dapat mengetahui kebutuhan mereka dalam rangka merealisasikan program-program sekolah. Fungsi yang kedua yakni RAPPS sebagai alat kewenangan. Maksudnya, RAPPS dapat digunakan sebagai patokan terkait uang yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan atau program sesuai dengan yang tertulis dalam RAPPS. Dan yang ketiga adalah RAPPS sebagai alat efisiensi. Maksudnya adalah RAPPS dapat digunakan dalam
Setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan berpatok pada anggaran serta efisien. RAPBN sebagai pilar manajemen keuangan sekolah ini amat sangat penting untuk diterapkan jika melihat dari fungsi di atas, karena sesuai dengan pengertian manajemen keuangan sekolah itu sendiri, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penggunaan, dan tanggung jawab keuangan sekolah. Perencanaan anggaran berarti kegiatan yang mengkoordinir segala sumber daya yang ada dalam rangka mencapai sasaran yang dituju. Kemudian, penggunaan uang atau pelaksanaannya berarti uang harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lalu tanggung jawab berarti pembuktian bahwa apa yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan, meliputi pertanggungjawaban, dana yang diterima, dana yang disimpan, serta dana yang dikeluarkan. Nah, di samping itu juga, kemampuan pembiayaan juga penting dilakukan dalam suksesnya penyelenggaraan kegiatan sekolah. Pembiayaan pendidikan ini juga diberikan menjadi dua, yaitu pembiayaan pendidikan langsung serta pembiayaan pendidikan tidak langsung. Nah, biaya langsung ini adalah biaya yang digunakan oleh sekolah, siswa, orang tua siswa, dan relatif lebih mudah dihitung karena dapat diketahui dan dicatat langsung oleh sekolah serta para wajib pajak. Dan biaya langsung inilah yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, biaya langsung ini berpengaruh besar terhadap kualitas output pendidikan dan kualitas kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Kemudian, biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang digunakan untuk bertahan hidup oleh keluarga atau siswa yang belajar untuk keperluan sekolah. Nah, biaya ini disebut biaya langsung, karena biaya tidak langsung karena biaya ini tidak dikeluarkan langsung oleh sekolah atau lembaga pendidikan, akan tetapi dikeluarkan oleh keluarga yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah. Nah, contoh biaya tidak langsung ini meliputi biaya transportasi yang digunakan untuk di sekolah, terus biaya tempat tinggal dan biaya makan dan lain sebagainya. Nah, dapat dari kesimpulan bahwasanya manajemen keuangan sekolah diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah untuk menggantikan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Itu sendiri ya. Kemudian temuan penting yang didapat dari penelitian ini adalah RAPBN sebagai pilar manajemen keuangan sekolah ini amatlah sangat penting untuk diterapkan jika melihat dari fungsi di atas, karena sesuai dengan pengertian manajemen keuangan sekolah itu sendiri, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penggunaan, dan tanggung jawab keuangan sekolah, Nah, perencanaan anggaran ini berarti kegiatan yang mengkoordinir segala sumber daya yang ada dalam rangka mencapai sasaran yang dituju. Kemudian penggunaan uang atau pelaksanaannya berarti uang harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lalu tanggung jawab berarti pembuktian bahwa apa yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan, meliputi penanggung-jawaban dana yang diterima, dana yang disimpan, serta dana yang dikeluarkan. Nah, akhirnya banyak kekurangan dalam penyusunan artikel ini karena kurangnya akses serta koneksi antara penulis dengan narasumber, serta memerlukan banyak narasumber untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dari penelitian ini, maupun penelitian sebelumnya. Di balik itu semua, penulis ingin meminta maaf atas apabila ada salah kata dalam mengutip ataupun dalam penulisan artikel ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.